Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari yang cerah, saya percaya kita semua datang berkumpul di tempat ini bersama-sama memiliki satu kerinduan, yaitu bersekutu dengan Tuhan kita yang begitu ajaib kasih-Nya dalam hidup kita. Amin. Mari kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari yang baru, hari yang kembali Kau berikan dalam hidup kami. Kami boleh bangun, bahkan kami boleh berada di tempat ini Tuhan. Dengan segala keadaan kami Tuhan, kami mengucap syukur. Dan pagi hari ini Tuhan, kami rindu bersekutu dengan pribadi-Mu, bersama-sama memuji dan menyembah Engkau, Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa atas hidup kami. Kami mau mempersembahkan Tuhan, ibadah kami pada pagi hari ini hanya kepadamu, Allah kami yang hidup, Allah pemelihara hidup kami. Biarlah Engkau melihat setiap hati kami yang penuh dengan pujian dan ucapan syukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mulai ibadah pagi hari ini. Haleluya. Mari bersama-sama katakan amin. Mari kita naikkan pujian kita. Tuhan melihat hati kita. Tiada yang tersembunyi baginya. Berikan pujian, penyembahan yang terbaik. Pribadi lepas pribadi. Dia melihat kita. Dia hadir. Dia ada di tengah kita. Kita bersyukur memiliki Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang
menyanyikan kemuliaan namamu Yesus. kemuliaan. Haleluya. Amin Tuhan. Hosana bagimu. Hosana bagimu Tuhan. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Kau yang layak. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata Dulu Tuhan, bahkan untuk selama-lamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Haleluya. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Yesus, Allah yang layak menerima segala pujian kami, segala penyembahan, segala pengagungan. Haleluya. Hosana bagimu. Hosana, Hosana. Hosana, Oh Yesus. Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, Dia yang sekarang, bertata dan selama-lamanya. Raja Dia Raja di atas raja, segalanya. namamu besar Haleluya. Haleluya. Kami mau katakan layak dipuji, disembah, Kaulah yang berkuasa dulu, sekarang, dan tiada yang seperti selamanya. Raja Raja di atas segalanya. raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Haleluya. Sembah Dia. Kami menyembah Raja di atas segalanya. Yesus Tuhan, penguasa langit dan bumi dan surga, memuji-Mu Tuhan. Engkau layak Tuhan, Engkau satu-satunya Allah yang kami sembah. Haleluya, haleluya, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang besar. Terpujilah Kau Yesus di atas segalanya. Tuhan Allah yang mulia, segala pengagungan hanya bagi-Mu Yesus. Saya undang semua jemaat berdiri. Sembah Dia. Kami naikkan
Dia ada di tengah kita. Naikkan syukur di hadapan-Nya. Serukan namanya. Serukan namanya. Haleluya. Ku nyanyi Hosana bagimu Tuhan. Bagi Rajaku yang duduk di tahta, Bagimu Yesus. aku muliakan dan ku Hanya Engkau Yesus. Kaulah Engkau layak. Hanya Engkau yang layak. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. lebih lagi Tuhan. Ku nyanyi Hosana Kami mau lebih lagi bagi Rajaku menyembah-Mu Tuhan. duduk di Raja di atas segala Aku raja. muliakan dan ku agungkan, Aku agungkan. Haleluya. Haleluya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. berikan sorak-sorak bagi Dia. Haleluya. Haleluya Tuhan. Engkau luar biasa. Kami mau lebih lagi Tuhan. Bersorak-sorai menaikkan pujian kami di hadapan-Mu. Haleluya. Amin. Mari kita datang membawa pujian yang terbaik bagi Dia. Haleluya. Kita bersama-sama pagi hari ini, bersama-sama dalam satu kumpulan jemaat Tuhan, memuji Tuhan Allah yang hidup. Haleluya. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan.
Yesus kita adalah Tuhan yang ajaib bagi kita. Amin. Puji Tuhan, katakan Yesus ajaib. Memiliki Tuhan yang ajaib membuat kita bersuka cita. Amin. Berikan senyum dong. Senyum yang terbaik bagi Tuhan kita. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Tepuk dadanya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Sekali lagi ya dengan Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib ajaib bagi saya dan saudara. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Katakan tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Oh haleluya, luar biasa Tuhan kita.
tidak akan pernah berubah sedikit pun dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Kasih-Nya begitu besar, lebih kuat dari apapun di dalam hidup ini. Haleluya. Katakan dengan pujian ini. Katakan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dia yang sudah memilih kita. Hari ini kita ada semua karena kasih Tuhan. Bukan karena kita baik, tapi semua karena kasih Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang Ya Tuhan, menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Kami mau Tuhan Naikkan syukurku, menaikkan syukur kami. tak akan berhenti Hey, puji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. haleluya. Mari kita bersama-sama naikkan syukur kita di hadapan-Nya. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Kita yang sudah dibebaskan, Dibangkitkan, kita akan mau dibangkitkan. Amin. hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Sebelum duduk, berikan salam kanan kiri. Katakan, Tuhanku dahsyat. Haleluya, silakan duduk. Kasih Tuhan selalu ajaib dalam hidup kita. Jangan berpikir kita boleh ada semua karena kuat gagah kita. Semua karena anugerah. Semua. Jadi tidak ada sedikit pun karena kita. Semua karena Tuhan yang mengasihi kita. Dan kasih-Nya selalu baru setiap hari. Dia menjagai hidup kita. Biarlah pujian ini mengatakan, ku rindu setiap waktu menghidupi kebenaran Tuhan. Menjadi kerinduan bagi kita. Kita siapkan hati kita menerima benih firman Tuhan. Katakan dengan sungguh-sungguh, dengan ucapan syukur. Sebab Dia Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Ku rindu setiap waktu hidup
hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Kami mau katakan Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. amin Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Izinkan kami Tuhan, Yesus, Kau yang ku pegang. oh Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Amin Tuhan. Engkaulah Tuhan, Saya serahkan pada hamba-Nya. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Kami bersyukur Bapa pagi hari ini. Tuhan menyertai kami, memelihara kami. Dan hari ini kami ada di hadapan hadirat-Mu.
Terima kasih untuk kesempatan ini ya Bapa, di mana kami boleh menyembah Tuhan, menyegarkan jiwa kami. Terima kasih pagi ini kami boleh memuji Tuhan, dan kami percaya Engkau menerima persembahan kami. Kami percaya Tuhan Engkau akan memberkati kami semua yang hadir pada saat ini ya Tuhan. Kami menyerahkan firman-Mu yang sebentar hamba-Mu sampaikan, ungkapi dengan hikmat-Mu, urapi ya Tuhan, dan kuasai kami semua dengan urapan yang sama sehingga firman-Mu pagi hari ini menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih kami percaya Tuhan memberkati kami pagi hari ini. Sebabnya kami persembahkan seluruh pujian kami dan ibadah kami pagi ini kepadamu dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom. Puji Tuhan, selamat pagi saudara sekalian. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik pasti ya. Lalu yang kedua, hari ini tanggal 21 Januari itu merupakan hari ulang tahun GBS yang ke-72. Ya, bertepatan hari ini. Dan tema yang diangkat secara nasional itu adalah gereja yang menyatu dengan Kristus dan berpadu dalam kebersamaan untuk menghasilkan buah. Ya, ini tema yang diangkat, yang diambil dari Yohanes 15 ayat 5 yang berbunyi begini, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini tema nasional, dan pagi hari ini subtema yang saya ambil adalah gereja sebagai keluarga Allah dan keluargaku. Ayatnya itu terdapat sebetulnya dalam logo dari GBS. Ya, Efesus pasal 2 ayat 19 sampai 22. Begini bunyinya. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Ya, ini ayat yang terdapat dalam logo GBS yang menyatakan bahwa gereja itu yang secara benar, nanti kita akan bahas, bahwa gereja itu adalah anggota kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Kita nanti akan melihatnya lebih jelas lagi. Jadi gereja itu bukan sekedar sebuah perkumpulan sosial keagamaan. Ya, karena ada banyak perkumpulan sosial itu yang salah satunya keagamaan gitu. Ya, anggotanya tentu Kristen semua karena namanya gereja. Ya, bukan itu. Ya, sebab kalau itu yang menjadi pemahaman kita, kita akan berusaha membesarkan, mengumpulkan banyak jemaat dengan segala macam cara. Ya, supaya ya asetnya banyak. Gitu ya. Kalau jemaatnya banyak kan duitnya banyak. Lalu bisa membesarkan, memperkaya gereja itu. Dan kalau itu terjadi maka gereja akan jadi duniawi. Gitu. Ya, terjadi perebutan, terjadi perpecahan rebutan, dan itu sudah terjadi di Indonesia. Ya, gereja besar yang akhirnya berantakan. Kenapa? Rebutan aset. Antara pendeta dengan majelisnya, antara keluarga dengan keluarga. Dan itu bukan gereja. Ya, itu ladang bisnis. Bukan juga komunitas Kristen yang siap ke surga. Ini gereja memang dipersiapkan untuk surga. Memang iya. Tapi bukan hanya itu. Ya, kalau itu yang terjadi maka gereja hanya akan dipenuhi dengan
ujian, penyembahan, ibadah, ya, pembinaan dan sebagainya. Lalu akhirnya lupa bahwa gereja itu sesungguhnya harus menjadi berkat, menjadi terang bagi dunia ini, ya, berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Gereja bukan hanya sekedar pertemuan ibadah, kita kumpul rame-rame, bukan hanya seperti ini. Ya, kalau ini yang terjadi maka gereja akan jadi tempat yang nyaman gitu untuk, ya, orang-orang stres bisa datang ke gereja lalu merasa terhibur gitu. Memangnya gereja itu tempat untuk menghibur diri atau menyembah Tuhan? Nah, jadi kita melihat bahwa bukan itu. Ya, memang gereja itu tempat orang memuji Tuhan, tapi bukan hanya itu. Karena gereja itu harus berbuah bagi Tuhan. Nah, dalam Efesus 2 tadi, ya, itu ada pengertian tentang gereja gitu. Ya, bahwa gereja itu sebagai keluarga Allah. Ya, keluarga Allah. Menurut Efesus tadi, gereja adalah persekutuan orang percaya. Nah, kalau kita sarikan tadi dalam Efesus 2 itu adalah persekutuan orang-orang percaya yang menjadi tempat kediaman Allah, di mana Allah hadir di situ. Itu seperti yang Yesus katakan dalam Matius 8 ayat 19 dan 20 itu, 2 atau 3 orang berhimpun dalam namaku, aku hadir di situ. Aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, ini sebenarnya esensi gereja. Inti dari gereja itu ini. 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah. Itu esensi gereja. Ya, kita lihat gambar yang saya gambar itu adalah dua orang, ya, aku dan kau. Ya, aku dan kau itu kan dua pribadi yang saling berhubungan satu sama lain. Ya, kita berkumpul, kita menjadi jemaat bersama-sama, aku dan kau, dan Yesus di tengah-tengah. Jadi Kristus ada di tengah-tengah, itulah gereja. Ya, kalau Kristus tidak di tengah-tengah, itu hanya perkumpulan. Ya, kumpulan sosial tadi, ya, yang rame-rame mengumpulkan aset lalu ya membesarkan dirinya gitu. Ya, tapi gereja itu adalah persekutuan antara orang percaya, aku dan kau, dan Yesus di tengah-tengahnya. Nah, inilah keluarga Allah. Jadi keluarga Allah itu terdiri dari orang-orang yang bersekutu satu sama lain. Satu sama lain, itu sebabnya disebut anggota-anggota keluarga Allah. Kita adalah anggota keluarga Allah, dan secara pribadi masing-masing kita disebut anak. Kenapa? Karena iman kepada Yesus. Ya, Yohanes 1 ayat 12 mengatakan bahwa orang yang menerima dan percaya kepada Yesus itu diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Jadi semua orang yang berkumpul itu harusnya sungguh-sungguh anak-anak Allah, bukan hanya sekedar orang yang beragama Kristen. Beda ya, orang yang beragama Kristen belum tentu jadi anak Allah. Kenapa? Karena hanya ya saya orang Kristen, buktinya saya ke gereja gitu. Saya tercatat di buku gereja saya sebagai anggotanya. Tapi apakah kita tercatat di dalam buku kehidupan yang di surga itu? Yang dicatat dalam buku kehidupan itu hanyalah orang yang percaya kepada Yesus, bukan orang Kristen. Yang percaya kepada Yesus. Mungkin dia bukan Kristen. Adakah orang Kristen, orang yang bukan Kristen percaya Yesus? Ada sekelompok orang yang saya diberi kesaksian oleh seorang hamba Tuhan yang pernah saya dengar ya, bahwa di Jawa Tengah itu pesantren ini, ya pesantren. Tapi yang diajarkan memang Al-Quran, tapi hanya Isai di situ, Isai yang dipelajari, yang lain enggak. Apakah dia tidak percaya Yesus? Ya, ketika ini pemimpin ini yang sudah sepuh ini kalau meninggal, dia sudah dikasih tahu sama Tuhan bahwa sebentar lagi akan dibawa. Dia kumpulkan anak-anak santrinya itu dikumpulkan, lalu dia cerita gitu ya bahwa harus tetap pada ajaran yang
diberikan selama ini. Sebentar lagi aku mau pergi katanya. Semua bingung mau pergi kemana? Pergi meninggalkan dunia ini. Lalu selesai dia masuk berbaring. Pergilah dia. Apakah dia bukan anak Tuhan? Agamanya kok ditanya sama Muslim. Bisa terjadi gitu. Yang penting adalah iman. Ya bukan datang ke gereja, bukan saya mengaku jadi Kristen, KTP-nya Kristen, tapi tidak percaya Yesus. Ada banyak yang seperti itu, karena keturunan misalnya. Dan dia bukan gereja, bukan keluarga Allah. Gitu. Sekalipun dia hadir dalam gereja. Adakah pendeta-pendeta yang bukan anak Allah? Ada. Ada kesaksian seorang David Wilkerson kalau tidak salah. Ya dia seorang hamba Tuhan yang besar, yang dia pakai Tuhan. Tapi dia mengaku akhirnya bahwa ternyata dia belum lahir baru. Belum terima Yesus secara pribadi gitu. Hanya menjadi Kristen lalu mengajar. Jadi Kristen lalu melayani. Tapi bukan anak Allah. Jadi orang yang menjadi keluarga Allah itu adalah orang yang percaya kepada Yesus satu persatu, lalu mereka bersekutu bersama-sama dan Allah diam di situ. Allah diam di dalamnya. Artinya Kristus ada di tengah-tengahnya. Kristus ada di tengah-tengah persekutuan itu. Inilah persekutuan antara Allah dan gereja. Ya, dari tadi kalau kita berkumpul bersama-sama sebagai anak Allah, kita adalah masing-masing pribadi yang percaya kepada Yesus, kita menjadi bersaudara gitu. Saudara. Lalu Allah diam di tengah-tengahnya. Jadi Allah itu hadir di dalam persekutuan orang percaya. Nanti kita akan melihat apa sih persekutuan itu ya. Jadi Allah diam di tengah umatnya, bukan hanya diam untuk menerima penyembahan umatnya. Ya, Tuhan kita tidak seperti Tuhan-Tuhan yang lain yang hanya diam menerima penyembahan dari umatnya. Tidak, tapi dia berkarya, dia bekerja, dia hadir di dalam gereja itu di antara umatnya, dia bekerja membenahi tubuh Kristus ini, membenahi gerejanya, lalu akan memakai gereja, bekerja di dalam gereja dan lewat gereja. Jadi gereja itu tadi harus berbuah gitu. Gereja itu tidak boleh hanya supaya kumpul bersama-sama dipersiapkan untuk ke surga. Itu benar. Gereja itu dipersiapkan untuk surga. Tapi selama kita di dunia ini kan apa yang kita buat? Berbuah untuk Tuhan. Kalau tujuan kita hanya ke surga, ya kok tujuan Allah itu membuat kita menjadi percaya lalu masuk surga, hanya itu tujuannya. Ya begitu kita percaya langsung dibawa sama Tuhan, ya kan? Tapi kenapa kita ada di sini? Saya percaya Tuhan Yesus itu umur 18, itu saya terima Tuhan benar-benar. Dari kecil sudah sekolah minggu, umur 18 baru ketemu Tuhan. Dan saya waktu itu menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Umur 18, sekarang sudah 71, berapa tahun itu. Tuhan biarkan saya di dunia. Kalau tujuannya hanya ke surga, begitu percaya Yesus langsung dibawa. Ya tahu supaya tidak terkontaminasi lagi dengan dosa. Begitu lahir baru langsung dicabut sama Tuhan, bawa ke surga. Tapi kenapa sampai hari ada di sini? Tentu ada maksud Tuhan supaya kita berbuah. Di gereja itu Allah bekerja dalamnya, membenahi gereja itu dan untuk dipakainya. Jadi gereja itu sebagai keluarga Allah. Sebagai keluarga Allah. Allah di tengah-tengahnya sebagai Bapa dan kita sebagai anak-anaknya. Di dalam keluarga Allah ini tentu ada interaksi gitu. Ada persekutuan dengan Bapa. Ada interaksi antara Allah dan gereja. Dan Tuhan sudah lakukan itu. Dia menyelamatkan dengan mati di atas Golgota. Dia menyelamatkan kita, memanggil kita, memilih kita. Dan sampai hari ini dia masih memelihara kita selama dalam dunia ini, dipelihara.
Itu bagian Allah, sudah dikerjakan. Ya, kita tidak perlu meragukan lagi bahwa bagian Allah sudah digenapi oleh Allah. Ya, bagaimana Allah itu menyelamatkan kita, memilih kita, dan memelihara kita sampai hari ini. Bagaimana dari kita, dari pihak gereja? Bagaimana kita sebagai umat, sebagai anak-anaknya yang disebut gereja itu. Apa yang mesti kita buat? Adalah mengasihi Allah. Ya, mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh. Karena secara normal, ya secara naluri yang normal itu, ketika kita menerima kasih dari seseorang, kita akan mengasihi. Setuju ya? Kalau kita merasa dikasihi oleh siapapun gitu, kita akan membalas mengasihi. Oleh orang tua kita, oleh sahabat kita. Ya, ketika kita menerima kasih dari Allah itu, maka kita akan mengasihi Allah. Dan itu diwujudkan dengan ketaatan. Ya, kita mengasihi tapi tidak taat. Tidak cocok. Ya, kalau kita mengasihi Allah, maka kita akan wujudkan itu dengan ketaatan. Saya yakin bahwa ini adalah kebenaran karena Tuhan Yesus sendiri mengatakan, ya kamu mengatakan mengasihi aku, tapi kamu tidak melakukan segala perintahku. Kalau kita mengasihi Tuhan, sudah pasti kita akan taat. Kita akan melakukan segala perintahnya. Kita akan melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Melayani Tuhan juga. Mengasihi Tuhan, melayani Dia. Ya, melayani ini bukan melayani itu ada beberapa pengertian gitu. Melayani gerejanya, melayani jemaat, melayani pekerjaan Tuhan. Tapi melayani pribadi Tuhan. Dengan apa? Dengan duduk diam di hadapan Tuhan. Itu melayani Tuhan secara pribadi. Kalau di sini kita melayani, itu melayani pekerjaan Tuhan. Kita melayani menginjil orang, kita membawa orang datang kepada Tuhan, kita melayani di bidang sosial, pada masyarakat, itu melayani pekerjaan Tuhan. Tapi melayani Tuhan itu duduk diam di hadapan Tuhan, menjaga persekutuan kita dengan Dia. Kalau kita keluarganya, Allah rindu itu. Allah rindu untuk mendengar suara kita. Itu dilukiskan dalam Kidung Agung itu. Bahwa mempelai laki-laki itu rindu mendengar suara mempelai perempuannya. Itu kerinduan Tuhan yang dalam, yang paling dalam. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan kita itu memang untuk bersekutu. Tuhan menciptakan kita dengan dilengkapi dengan roh. Rohnya diberikan kepada kita, dia embuskan di dalam kita. Itu apa? Supaya manusia itu bisa bersekutu dengan Tuhan. Jadi Tuhan itu punya kerinduan yang dalam. Apa? Bersekutu dengan umatnya. Sebagai keluarga Allah. Apakah kita sudah memenuhi kerinduan Tuhan ini? Karena kita keluarganya loh. Kita ini anaknya, dia bapak kita. Sudahkah kita menjaga persekutuan dengan Tuhan setiap hari kita duduk di hadapan Tuhan melayani Dia? Atau kita hanya datang kalau kita minta sesuatu, perlu sesuatu. Kita datang kepada Tuhan kalau kita butuh. Ini namanya bukan anak. Anak itu kan harusnya ada interaksi dengan bapaknya gitu. Bukan hanya kalau butuh minta, Pak, mana duitnya? Mana aku butuh, kan tidak. Tapi interaksi setiap hari dengan bapaknya itu dibutuhkan, dan itu adalah kebutuhan Tuhan yang harus kita penuhi gitu. Ya, Tuhan tidak butuh apa-apa, tapi Tuhan butuh hati kita. Dia butuh persekutuan dengan kita sebagai keluarga Allah. Mari kita penuhi kewajiban kita kepada Bapa itu. Datanglah, kasihi Dia, layani Dia, dan jaga persekutuan dengan Dia. Itu sebagai keluarga gereja, sebagai keluarga Allah. Tapi gereja itu sebagai keluargaku juga, keluargaku ini loh. Makanya disebut di situ bahwa gereja itu adalah kawan sewarga dari orang-orang kudus.
Jadi gereja merupakan suatu komunitas yang terdiri dari orang-orang yang punya kesamaan. Apa kesamaan kita? Sama dalam iman, satu iman. Ya, satu darah yang menebus kita. Kita punya kesamaan. Nah, ini sebuah persekutuan. Gitu. Nah, kalau berbicara tentang persekutuan, itu bukan hanya pertemuan ibadah. Ya, bukan hanya pertemuan ibadah seminggu sekali atau di komsel-komsel, di mana persekutuan mungkin lebih terasa di situ karena masing-masing bisa interaksi gitu. Di sini kan terbatas. Ya, yang ngomong di sini, yang melayani hanya di sini. Tapi ketika di komsel kita bisa berbincang-bincang, kita bersekutu. Bukan hanya itu, tapi sebuah gaya hidup gitu, yang dinyatakan dalam sehari-hari. Ya, kita terikat satu sama lain gitu. Ketika ada ya bukan harusnya kita ketemu tiap hari, tidak, ya, atau teleponan tiap hari, WA tiap hari, kan tidak. Tapi ada keterikatan gitu sama lain antara jemaat. Ya, kok ada satu yang menderita gitu. Apakah kita ikut merasakan atau kita berpikir itu urusannya dia? Atau ada sesuatu yang terjadi, saudara kita ngalami musibah misalnya. Apa kita merasakan atau biarin dah. Yang penting keluarga saya baik-baik saja. Itu bukan keluarga. Ya, gereja itu sebagai keluargaku yang harus sepenanggungan gitu. Itu terwujud dalam hidup saya dan khususnya di dalam lingkup yang lebih kecil, keluarga kita secara pribadi yang membentuk gereja. Ini tempoh hari saya pernah sampaikan itu minggu pertama bahwa gereja itu terdiri dari keluarga-keluarga, ya, keluarga-keluarga yang sehat secara rohani. Maka itu akan berimbas kepada gereja yang kita bersama-sama jadi jemaatnya. Karena gereja itu terdiri dari keluarga-keluarga. Kalau keluarga-keluarga yang membentuk gereja itu keluarga yang berantakan, maka gerejanya pasti akan berantakan. Sebabnya kita harus perhatikan keluarga kita masing-masing. Karena kita mempengaruhi gereja gitu. Gereja. Jadi kita dimulai dari rumah. Dari rumah. Ya, tema kita adalah keluarga kan, dari rumah. Bagaimana dengan pasangan hidup kita, dengan anak-anak kita? Apakah ada persekutuan di situ? Kalau tidak, maka kalau kita berkumpul bersama-sama sulit untuk menjalin persekutuan dengan yang lain. Sedang di keluarga saja kita sulit menjalin persekutuan gitu. Bagaimana kita mau jalin persekutuan dengan banyak orang gitu. Sulit. Jadi mulai dari rumah. Ya, dan ini tidak terjadi secara otomatis gitu. Tidak bisa. Kenapa? Karena kita adalah makhluk individual. Tuhan ciptakan kita pribadi demi pribadi yang berbeda. Tidak ada yang sama di dunia ini. Satu makhluk yang unik gitu. Yang tidak ada duanya, tidak ada sampai kita mati kelak, ya, bahkan sampai selama-lamanya, tidak ada orang yang persis sama dengan kita, tidak ada. Nah, ini makhluk individual. Nah, walaupun begitu, manusia itu diciptakan sebagai makhluk sosial. Ya, kita punya naluri untuk bergaul dengan orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri, ya makhluk individual itu maunya hidup sendiri gitu. Nah, tapi kita juga makhluk sosial. Makhluk sosial yang ingin bersekutu. Tapi karena dosa, ya dosa itu merusak kita. Dosa itu membuat kita jadi egois. Dosa itu membuat kita menjadi siapa kamu, siapa aku. Ya, sehingga kita sulit untuk bersekutu. Itu sebabnya perlu ada pembinaan gitu. Pembinaan di mana kita harus saling menerima, saling mengampuni, ya, saling mengalah. Karena itu sudah langka gitu. Ya, saling berkorban, ya, peduli, yang bersalah harus diampuni. Itu sudah berkurang. Membuat persekutuan itu benar-benar sulit gitu untuk diwujudkan. Kebersamaan itu sulit. Kenapa?
Karena kita masing-masing sudah dikotori oleh dosa, ego kita menjadi kuat. Ya, kita tidak lagi berpikir orang lain. Ya, terserah, apalagi pada zaman ini di mana kesulitan ekonomi itu sudah menjadi beban yang berat gitu. Ya, kesulitan ekonomi dan belum lagi banyak masalah penyakit yang macam-macam hari ini membuat orang jadi berfokus kepada bagaimana keluarga saya terlindungi, bagaimana saya bisa menjadi orang yang sehat, yang kuat. Ya, kita sibuk dengan diri kita sendiri. Kita sudah perlu pembinaan, dibina. Ya, lewat apa? Lewat persekutuan-persekutuan, ya, agar persekutuan itu terwujud di tengah-tengah jemaat. Harus ada saling. Ya, saling mengampuni, saling mengasihi, saling membangun, saling menerima. Ya, kalau ada yang salah, yuk kita ampuni gitu. Nah, ini dasarnya adalah kasih. Tidak mungkin orang yang tidak dipenuhi dengan kasih bisa melakukan itu. Mungkin. Kita harus dipenuhi dengan kasih ilahi itu. Dan kasih itu adalah sesuatu yang Tuhan taruh dalam hati kita. Sudah ada. Kita sudah punya bibit itu. Ketika kita menerima Tuhan Yesus, kita menerima kasih. Karena Allah itu kasih adanya. Jadi setiap orang yang percaya Yesus, ya lahir baru, di dalamnya itu ada benih kasih. Dan tinggal kita mengembangkan. Dengan apa? Dengan peduli. Dan itu dilatih gitu. Ya, dalam 1 Yohanes katakan, kamu melihat orang yang menderita lalu kamu tidak memperdulikan dia, tidak menolong dia. Bagaimana kasih Allah itu bisa tinggal di dalam hatimu? Artinya bagaimana kasih itu bisa berkembang ketika kita tidak melatih mengampuni, melatih peduli. Itu perlu dilatih karena tidak dengan sendirinya. Ya, kita sudah menjadi makhluk individual dan menjadi makhluk yang sudah dikotori oleh dosa sehingga ego kita itu menjadi kuat. Nah, kita semua adalah bersaudara gitu. Nah, bagaimana kita di tengah-tengah jemaat ini berperan gitu. Ya, kita harus sebagai anggota keluarga di satu keluarga kecil kita di rumah. Itu kan ada peran masing-masing. Ada bapak yang menjadi pelindung, yang pencari nafkah. Ada mama yang memelihara, yang menjadi perawat dari semua anak-anaknya. Lalu anak-anak ada perannya sendiri-sendiri. Begitu juga dalam gereja. Apa peran kita? Masing-masing orang pada gereja ini ikut terlibat membangun tubuh Kristus. Membangun tubuh Kristus itu bukan tugas gembala atau pelayan-pelayan Tuhan. Bukan hanya itu. Ya, karena Efesus mengatakan semua harus terlibat gitu. Semua Tuhan berikan kita karunia-karunia, memberikan jawatan-jawatan dalam gereja itu apa? Itu membangun tubuh Kristus. Ada yang dipakai menjadi nabi, ada yang dipakai menjadi gembala, ada yang dipakai jadi penginjil, ada yang dipakai untuk guru. Dan itu bukan jabatan. Ya, bukan jabatan. Gembala, saya sebagai gembala itu jabatan. Ya, gembala sidang jabatan. Tapi Bapak Ibu ada yang berperan jadi gembala. Jadi gembala yang menggembalakan orang lain. Itu bukan jabatan dalam gereja itu, tapi itu sebuah karunia pelayanan yang dimana kita harus berperan gitu. Ada yang bisa mengajar, ya mengajar bukan dalam kelas, tapi mungkin secara pribadi menyampaikan firman Tuhan kepada pribadi. Ada orang-orang seperti itu yang membangun gereja. Jadi kita adalah anggota jemaat yang harus berperan gitu. Tidak mendoakan, melayani. Nah, pernahkah kita mendoakan gereja ini? Atau yang penting gereja mendoakan saya gitu. Udah pasti itu. Ya, sebut satu-satu. Ya, urut dari Pak Iton terus sampai gending situ. Urut satu-satu, disebut satu-satu. Kalau pagi udah selesai, sore ada doa lagi, dilanjutkan.
bagaimana dengan kita? Pernahkah kita mendoakan gembala, doakan pelayan-pelayan Tuhan ini, doakan jemaat yang lain, saling mendoakan, ada yang melayani, dan ada yang menyumbang dana juga. Itu salah satu bentuk dari keterlibatan kita dalam membangun tubuh Kristus itu. Yang menyumbangkan dana misalnya. Apa? Karena gereja ini butuh dana. Butuh. Ya, kita punya sekolah lagi. Ini tanggung jawab kita. Dari dulu saya bilang kepada yayasan bahwa tidak boleh cari sponsor di luar. Ya, kecuali terpaksa. Ya, selama jemaat masih bisa memberikan, kita mandiri. Karena ini ladang dari gereja ini untuk berbuah, gitu. Melakukan sesuatu bagi masyarakat ini. Kita bukan gereja yang eksklusif yang hanya bagaimana kita berpersiapkan diri masuk surga atau menumpuk aset itu sampai akhirnya jadi pertengkaran. Tidak, tapi kita punya proyek dan ini adalah proyek dari gereja. Namanya gereja itu ya kita semua ini loh gereja. Apa yang kita buat untuk gereja? Ada quote gitu ya yang mengatakan begini, jangan tanyakan, ini diucapkan oleh Kaisar Roma sebelum 40 tahun sebelum Masehi, 44 tahun sebelum Yesus lahir. Ini kata-kata ini sudah muncul, akhirnya diucapkan oleh John F. Kennedy dan Bung Karno juga pernah. Jangan tanyakan apa yang negara berikan kepada Anda, tapi tanyakan apa yang Anda berikan kepada negara. Nah, kalau itu dikenakan kepada gereja, jangan tanyakan apa yang gereja berikan kepada Anda, tapi tanyakan apa yang Anda berikan kepada gereja. Ini quote yang kuno, tapi sampai hari ini masih bisa diterapkan dalam hidup kita. Apa yang sudah saya buat untuk gereja? Ada orang yang berpikir, oh gereja mesti buat ini buat saya, harus memperhatikan saya. Nah, kok dari perhatikan marah, pindah gereja. Ya sudahlah, biarin orang-orang yang cari perhatian. Ya, bukan cari Tuhan. Bukan menyumbang apa buat gereja. Tanyalah kepada orang-orang itu, apakah sudah perhatikan gereja? Tidak, ada banyak yang merasa tidak diperhatikan, tidak disalami, tidak disenyumi, pindah gereja. Lah, apa sih yang dicari? Nah, mari tanya, apa yang saya buat untuk gereja? Sudahkah kita peduli? Sudahkah kita peduli kepada gereja? Atau kita hanya minta dipedulikan? Dan orang-orang seperti itu hanya ngotor-ngotori gereja. Ngotor-ngotori gereja, tahu? Ngotor-ngotori. Kenapa? Karena orang seperti ini tidak ada gunanya. Padahal gereja itu adalah satu lembaga yang kuat dan harus berdampak. Nah, orang-orang kalau gereja itu diisi oleh orang-orang yang tidak berbuat sesuatu untuk gereja, tapi hanya mau diperhatikan oleh gereja, bagaimana orang-orang kayak gini bisa berdampak? Tidak akan. Saya yakin orang-orang kayak gini tidak ada gunanya dalam gereja dan tidak berdampak. Berdoa atau gerejanya ada enggak? Apalagi memberi, apalagi melayani, enggak, cuma minta diperhatikan. Kenapa? Karena gereja itu adalah gereja yang harus berdampak. Dan gereja itu gereja yang kuat dan berdampak. Kenapa gereja itu kuat gitu? Karena Allah diam di sana. Allah berkarya. Allah bekerja di antara gereja, di antara jemaatnya. Dia berkarya di situ. Nah, berarti ada kekuatan dahsyat yang membuat gereja itu mampu bertahan. Ya, Tuhan Yesus mengatakan, di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku. Sehingga Allah mau tidak bisa menguasai itu gereja. Akan bertahan terus sampai Tuhan Yesus datang. Ya, ini bukan maksudnya gereja lokal saja, tapi gereja secara gitu, secara menyeluruh. Termasuk gereja-gereja lokal yang ketika Allah diam di situ dan berkarya, gereja itu akan bertahan terus. Dunia boleh bergoncang, tapi gereja akan bertahan. Dan berkemenangan gitu. Kemenangan atas apa? Atas iblis, atas dosa, atas kedagingan.
dan gereja ini akan mempengaruhi dunia, yang berdampak bagi dunia, yang berbuah bagi kerajaan Allah. Nah, ini idealnya begitu. Ya, gereja itu gereja yang kuat dan berdampak bagi dunia. Nah, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Kenapa gereja tidak berdampak? Kenapa gereja tidak bisa memberikan dampak yang kuat bagi masyarakat di sekitarnya, bagi dunia ini? Karena tidak ada kesatian. Ya, padahal kesatian itu adalah syarat di mana Kristus ada di situ. Matius 16 ayat 22, atau 3 orang berhimpun dalam namaku, aku ada di sana. Tidak ada kesatian, Kristus tidak hadir. Boleh kumpul, boleh. Nah, boleh kumpul tiap hari, berdoa boleh, memuji Tuhan. Tapi kalau tidak sehati, Tuhan tidak hadir. Karena syarat Yesus hadir itu adalah kesehatian. Bersehati. Artinya tidak ada lagi dendam. Ya, datang ke gereja dengan rasa tidak suka, dendam. Ya, sehingga akhirnya gak sehati. Dan bagaimana Tuhan hadir? Itu sebabnya mengapa gereja tidak berdampak. Karena tidak ada kesehatian. Ayo, kalau ada yang sakit hati, yang tidak enak hati gitu ya, tidak enak hati, segera ampuni gitu. Jangan disimpan, jangan tunggu. Kalau dia tidak minta maaf sama saya tidak akan memaafkan dia. Dia harus minta maaf dulu. Jangan tunggu orang minta maaf. Lepaskan pengampunan itu ya, sehingga hati kita tidak dikotori. Dan itu butuh kasih. Ya, kasih yang harus mewarnai gereja ini harus nyata gitu. Karena Tuhan sudah berikan kasih itu kepada kita. Kita tinggal mengembangkan kasih itu. Ya, ketika kita percaya Yesus, kasih Allah itu masuk dalam hidup kita. Ya, ketika itu dikatakan oleh Roma itu. Itu yang pertama. Kenapa tidak berdampak? Tidak ada kesehatian sehingga Kristus itu tidak hadir dalam gereja, hanya gereja sebagai perkumpulan orang yang nyanyi-nyanyi, yang dengar firman Tuhan tapi tidak bersehati. Yang kedua adalah Kristus tidak bekerja. Ya, kenapa tidak bekerja? Ada dosa di dalamnya. Ada dosa yang kita simpan, yang tidak diakui, kita biarkan. Ya, gereja yang membiarkan dosa ini akan kehilangan kuasa gitu. Kenapa Kristus tidak bisa bekerja? Udah, Kristus disingkirkan dari gereja sebagai kepala gereja. Bisakah? Bisa. Dan sejarah gereja menyatakan bahwa Kristus itu pernah tidak jadi kepala gereja. Pernah. Kenapa? Ketika pemimpin gereja ya, pada abad pertengahan dari gereja itu digantikan oleh pemimpin manusia, sehingga mereka mengklaim ini pemimpin tidak berdosa, tidak bisa berdosa, tidak bisa salah, sehingga keputusan yang diambil adalah keputusan Tuhan, dianggapnya itu keputusan Tuhan. Kemana Kristus? Kristus berdiam diri, ya, biarin sampai akhirnya muncullah gereja yang dalam abad kekelaman itu, sampai akhirnya reformasi, di mana Martin Luther mulai membangkitkan lagi gereja yang benar. Kristus harus didudukkan di tempat yang terbaik. Jangan disingkirkan. Semua keputusan, ini pemimpin, ya, pemimpin sel, gembala, semua pengkhotbah, itu harus berhubungan dengan Kristus. Apa yang mau disampaikan harus hasil dari perenungan dengan Kristus. Apa yang mau disampaikan harus sesuai dengan apa yang Kristus ingin sampaikan kepada jemaat. Bukan keluar dari otak kita, bukan keluar dari hati kita sendiri, tapi dari Kristus. Dan saya percaya ketika kita menyerahkan diri kepada Kristus, Kristus akan berbicara kepada pengkhotbah, Kristus akan berbicara kepada pemimpin-pemimpin, yang semua yang terlibat dalam pelayanan, sehingga Kristuslah yang bekerja, bukan kita. Kita tidak boleh menyingkirkan Kristus, karena Dia adalah kepala gereja. Yang memiliki gereja ini, Kristuslah yang akan bekerja, yang akan menyatakan kuasanya lewat kita. Jadi kesimpulannya adalah gereja itu harus jalin persekutuan dengan Tuhan. Peranan doa dengan Tuhan dan sesama.
Ya, bersama-sama kita menyembah Tuhan. Untuk apa? Agar Kristus itu bisa menyatakan kasih dan kuasanya lewat kita. Sehingga kita menjadi gereja yang berbuah. Menjadi gereja yang berdampak bagi lingkungan. Menjadi gereja yang memberkati bangsa ini. Ya, karena ada persekutuan dengan sesama dan Kristus bekerja bersama-sama kita. Amin. Mari kita nyanyikan satu nyanyian kasih pasti lemah lembut. Kita minta supaya Tuhan memenuhi hati kita dengan kasih-Nya. Ya, karena kasih inilah yang telah Tuhan berikan dalam hati kita. Mari kita kembangkan, melatih kasih itu agar kasih itu nyata dalam hidup kita. Kasih itu mewarnai kehidupan jemaat ini. Kasih itu menjadi warna yang jelas di antara kita. Kita bisa mengasihi orang lain, peduli dengan orang lain, mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Dan kita percaya ketika kita menjadi satu, Kristus di tengah-tengah kita dan akan memberikan kuasa kepada kita untuk berdampak bagi dunia ini. Kasih pasti lemah lembut. Haleluya. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapak untuk kemurahan Tuhan yang telah memelihara GBS sampai 72 tahun ini ya Tuhan. Kami berterima kasih untuk penyertaan-Mu selama ini dan Kau akan memberkati ya Tuhan sekali lagi GBS untuk hari-hari akan datang. Berkati para pengurus di pusat, berkati di daerah-daerah, berkati ya Tuhan di korwil-korwil. Kami percaya tangan-Mu yang berkuasa akan menolong ya Tuhan GBS untuk bertumbuh, berkembang bagi kemuliaan-Mu, menjangkau banyak jiwa untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati dimanapun GBS berada, di kota-kota besar, di pelosok-pelosok ya Tuhan, bahkan di pedalaman. Tuhan akan memberkati mereka, hamba-hamba-Mu yang melayani ya Tuhan, dan seluruh jemaat yang dilayani Tuhan berkati.
agar menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih kami menyerahkan sekali lagi GBS dalam tangan-Mu. Untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan, khususnya kami di sini, pakai kami agar menjadi alat bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan buat bagi kami, dan kami sekali menyerahkan seluruh hidup kami masing-masing dalam tangan-Mu. Berkatilah kami dan keluarga kami. Tolonglah kami untuk terus hidup bagi kemuliaan-Mu Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami percaya kasih setia Tuhan akan memberkati kami semua. Kami sekali lagi berdoa untuk negeri kami ya Tuhan. Engkau berkati negeri ini. Tuhan limpahkan semua berkat-Mu atas seluruh bangsa kami, khususnya untuk menghadapi pemilihan umum ya Tuhan. Kami percaya tangan Raja ada dalam tangan-Mu yang Engkau akan mengalirkan seperti batang air kemana Engkau inginkan ya Tuhan. Itu sebabnya kami percayakan pemilu ini kepada Tuhan. Tuhan berkati seluruh peserta pemilu ini ya Tuhan. Engkau mengendalikan sehingga kami mendapatkan presiden yang Tuhan tentukan sendiri bagi bangsa ini. Kami percaya Engkau akan memberkati bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan sekali lagi hidup kami, ibadah kami pagi ini kepada-Mu di dalam satu nama yang mulia, nama yang terhormat, nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa itu yang akan mengalirkan kekuatan dalam hidupmu. Biarlah kasih karunia akan melimpah atas hidupmu semua. Diberkatilah engkau dengan damai sejahtera dari Yesus Kristus yang akan menyertai saudara. Dan Roh Kudus menuntun, mengurapi saudara, memakai saudara sekalian menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Warta Jemaat. Mari seluruh jemaat bergabung dalam komunitas sel untuk bertumbuh bersama-sama, belajar dan saling berbagi. Untuk penempatan komsel dapat menghubungi Bapak Gembala. Ibadah wanita hari Rabu pukul 5 sore di gereja, ibadah doa dan komunitas doa pelayan Tuhan hari Jumat pukul 6 sore, online dan onsite. Ibadah pemuda remaja hari Sabtu pukul 4 sore, ibadah raya pertama pukul setengah 7 pagi, ibadah sekolah minggu pukul setengah 9 pagi, ibadah raya kedua pukul 4 sore. Selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini, kiranya Tuhan memberi kesehatan, kedewasaan rohani, berkat dan damai sejahtera. Pencapaian program kerja Badan Penghubung Gereja Betel Injil sepenuh periode 2022-2026. Badan Penghubung periode 2022-2026 mendapat mandat dari Sidang Majelis Besar yang dilaksanakan pada September tahun 2022 di Solo untuk melaksanakan program kerja. Berikut ini program kerja beserta pencapaiannya. Pertama, target anggaran 4,5 miliar rupiah, hingga September 2023 anggaran Badan Penghubung adalah 1,3 miliar, tercapai 29%. Kedua, pelatihan organisasi untuk pengurus majelis daerah dan PBIS. Dalam fellowship nasional, dari target 2 telah tercapai 1, jadi telah tercapai 50%. Ketiga, pembentukan Departemen PIA telah tercapai 100%. Keempat, Departemen Anak ditingkatkan menjadi Komisi Pelayanan Anak, telah tercapai 100%. Kelima, pemekaran majelis-majelis daerah, supaya Gereja Betel Injil sepenuh semakin berkembang, saat ini belum tercapai. Jadi tercapai 0%. Keenam,
Unsur pejabat wanita lebih banyak dalam kepengurusan badan penghubung telah tercapai 100%. 7. Amandemen pengkajian tata gereja Badan Persekutuan Gereja Betel Injil Sepenuh saat ini sedang dalam proses melalui tim amandemen. 8. Pembentukan Departemen Informasi Teknologi telah tercapai 100%. 9. Membangun kemitraan dengan pemerintah saat ini belum tercapai. Jadi tercapai 0%. 10. Gereja Betel Injil Sepenuh menjadi anggota, selain Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, misalnya, Persekutuan Gereja-Gereja Pantekosta Indonesia. Badan penghubung telah melakukan kajian dan memberikan rekomendasi dan masukan kepada Mubapen dan diputusan dalam Mubapen untuk tidak masuk dalam Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia. Telah tercapai 100%. 11. Litbang mengadakan National Meeting Conference dengan target 8 kali, hingga saat ini telah terlaksana sebanyak 2 kali. Tercapai 25%. 12. Litbang membentuk tim peneliti, tercapai 100%. 13. Litbang melaksanakan penelitian dengan target 4 majelis daerah, telah terlaksana di 2 majelis daerah, tercapai 50%. 14. Litbang mengadakan pelatihan bekerja sama dengan Departemen Sosial dan Departemen Teknologi Informasi. Tercapai 25%. 15. Sekretariat dan Departemen IT menerbitkan 12 warta penghubung, saat ini telah terbit sebanyak 4 kali. Tercapai 33%. 16. Sekretariat dan Departemen IT mengaktifasi website JBDS, tercapai 100%. 17. Sekretariat dan Departemen IT memfasilitasi kebutuhan Zoom dan flyer dalam penyelenggaraan kegiatan lintas komisi dan departemen, tercapai 40%. 18. Sekretariat menerbitkan buku-buku, tercapai 15%. 19. Sekretariat mengadministrasi surat menyurat, tercapai 40%. 20. Pembukaan gereja di luar negeri dengan target 1 gereja saat ini telah tercapai 2 gereja, yaitu Gereja Betel Injil Sepenuh Melbourne dan Brisbane, tercapai 200%. 21. Departemen Pembangunan dengan target membangun 4 gereja, saat ini telah selesai 2 gereja dan 1 sedang dalam pengerjaan, tercapai 60%. 22. Departemen Pria mengadakan KKR dan seminar ke-15 majelis daerah. Telah terlaksana di 5 majelis daerah, yaitu Jateng DIY, Kepi, Riau, Sumut, dan Jatim Bali, tercapai 35%. Demikian program kerja Badan Penghubung beserta pencapaiannya, tapi tunggu dulu, ada yang istimewa hari ini. Hari ini adalah hari yang istimewa bagi Gereja Betel Injil Sepenuh, karena tepat hari ini tanggal 21 Januari, Gereja Betel Injil Sepenuh berulang tahun yang ke-72. Shalom, saya sebagai Ketua Badan Penghubung GBS mengucapkan selamat ulang tahun kepada Badan Persekutuan Gereja Betel Injil Sepenuh, dan tentu saja saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada kita semua, para pejabat GBS. Karena pada waktu ini kita semua yang berulang tahun dan kita semua yang berbahagia. Karena itu harapan saya ke depan, GBS akan semakin maju di dalam Tuhan. GBS akan menjadi agen pekabaran Injil, agen keselamatan buat jiwa-jiwa, dan GBS akan memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Bukan hanya di Indonesia, tapi berkembang terus sampai ke seluruh dunia. Itu harapan saya. Dan saya juga berharap ke depan nanti GBS akan semakin dewasa di dalam Tuhan, penuh dengan urapan, penuh dengan kuasa, penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Setiap kali rapat, semuanya para pejabat menjadi dewasa di dalam Tuhan, bersatu sebagai saudara di dalam Kristus. Oleh karena itu, bagi para pejabat GBS semua yang tercinta, mari kita bergandeng tangan untuk melayani Tuhan, bertumbuh bersama, berkembang bersama di Badan Persekutuan GBS yang kita cintai ini. Sekali lagi, saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada GBS, selamat ulang tahun buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Saya Pendeta Philip Sudisna
mengucapkan selamat ulang tahun untuk Gereja Bethel Injil Sepenuh Tercinta. Kiranya Tuhan terus menyertai, Tuhan memberkati GBIS, banyak jiwa dilahirkan baru, dan para hamba Tuhan muncul menjadi berkat, menjadi terang bagi dunia yang gelap ini. Jayalah GBIS. Tuhan memberkati. Dirgahayu GBIS. Shalom. Shalom, para pejabat Gereja Bethel Injil Sepenuh dimanapun berada. Gereja Bethel Injil Sepenuh memulai babak baru dalam perjalanan membangun iman jemaat di usia yang ke-72 tahun. Doa saya, kehadiran Tuhan tidak pernah terlepas dari Badan Persekutuan Gereja Bethel Injil Sepenuh, bahkan di seluruh gereja lokal yang ada. Sesuai dengan tema hari ulang tahun GBIS tahun ini, menyatu dengan Kristus dan berpadu dalam kebersamaan untuk menghasilkan buah. Menjadikan tahun 2024 adalah tahun panen raya bagi Gereja Bethel Injil Sepenuh. Gereja-gereja lokal yang baru terus bertambah dan bertumbuh, disertai membanjirnya jiwa-jiwa yang mengenal Yesus. Kemajelis daerahan baru dapat terus terbentuk, bahkan sampai ke luar negeri. Seluruh pejabat berkarya untuk menghasilkan buah yang indah. Kiranya Gereja Bethel Injil Sepenuh bagaikan pohon korma yang selalu bertunas dan di masa tua pun terus berbuah-buah, menjadi berkat bagi negeri dan semakin mempermuliakan nama Tuhan. Salam kasih dan doa kami, Dirgahayu ke-72, Gereja Bethel Injil Sepenuh Tercinta. Selamat ulang tahun GBIS. Doa kami semakin impactful dan powerful dalam segala hal. Lebih produktif, lebih kreatif, memberdayakan semua aset yang punya, ditambahkan dengan melahirkan banyak gembala, perintisan yang baru, orang-orang yang hebat, yang menguasai di marketplace, di 7 gunung yang ada, dan terus untuk ada di depan dengan terobosan-terobosan yang baru. Jaya GBIS dan terus maju, Tuhan bersama dan melanjutkan sampai finishing well. God bless you. Selamat ulang tahun Gereja Bethel Injil Sepenuh yang ke-72. Doa saya, berakar kuat dalam iman dan pengharapan di dalam Dia, dan bertumbuh ke arah Yesus Kristus yang adalah Kepala Gereja, berbuah-buah bagi kemuliaan namanya. Maju terus GBIS. Selamat ulang tahun GBIS yang ke-72, Tuhan memberkati. GBIS semakin berakar, bertumbuh, berbuah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Tuhan akan memperbesar kapasitas GBIS untuk kemuliaannya. Amin. Selamat ulang tahun ke-72 GBIS. Kami berharap GBIS ke depan semakin diberkati Tuhan. Banyak gereja-gereja lokal baru berdiri di berbagai daerah, bahkan di luar negeri. GBIS makin menjadi berkat bagi Indonesia dan dunia. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun kepada Gereja Bethel Injil Sepenuh yang ke-72. Semakin maju, bertumbuh sehat ke arah Kristus yang adalah Kepala Gereja. Tetap semangat, karena Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Selamat ulang tahun GBIS. God bless GBIS. God bless Indonesia. Ya, hari ini hari yang spesial. Ulang tahun GBIS ke-72 tahun. Mungkin dari 22 poin tadi pencapaian apa yang GBIS Pusat rancangkan kita tidak mengerti. Tapi kita mau belajar. Kita di bawah naungan Sinode GBIS, kita mengasihi gereja kita, Sinode kita, dan kita terus berdoa untuk GBIS supaya tetap menjadi gereja yang dipakai Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa bahkan sampai ke ujung bumi. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan merayakan secara simbolis ulang tahun GBIS ke-72. Saya akan memanggil beberapa orang yang mewakili. Cuma sekedar simbolis untuk mewakili, bukan berarti yang lain tidak istimewa. Kita semua adalah jemaat GBIS yang istimewa, tapi saya akan panggil beberapa orang yang akan mewakili
Dari jemaat senior, saya minta Bapak Dr. Sugianto untuk maju. Tidak sendirian kok Pak, nanti ada temannya. Terus dari keluarga muda, saya minta kepada keluarga Bapak Angga dan Ibu Lida untuk maju. Mewakili ya Bapak Ibu. Dan dari kelompok dewasa muda, saya minta Saudari Michelle untuk maju. Dari remaja, yuk adik Paskah maju. Dan dari anak-anak sekolah minggu, saya minta Miki untuk maju. Kita akan potong kue secara simbolis, mewakili seluruh jemaat GBIS, menyerahkan kepada Bapak Gembala sebagai simbolis dari GBIS Pusat. Mengucapkan selamat ulang tahun. Kami datang di hadapan hadirat-Mu, membawa korban syukur padamu. Sebab ternyata anugerah-Mu bagi kami. Ini kami Tuhan, gereja-Mu kemuliaan-Mu. Kau Allah yang layak disembah, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Haleluya. Karena-Mu telah selamatkan kami, pengorbanan-Mu sempurna. Kau curahkan Roh Kudus-Mu, nyatakan seluruh Tuhan, firman-Mu Tuhan, kekal selamanya. GBIS bagi kemuliaan-Mu, darah-Mu telah selamatkan kami, sempurna. Kau curahkan Roh Kudus-Mu, nyatakan Tuhan kekal selamanya. GBIS bagi kemuliaan-Mu, GBIS bagi kemuliaan-Mu. Ya, serahkan ke Bapak Gembala, Pak. Bareng-bareng atau satu-satu, Pak? Satu-satu. Ya, ini mewakili jemaat senior, mengucapkan selamat ulang tahun buat Sinode GBIS ke-72. Ayo tepuk tangan semuanya. Dari pasangan muda, mari keluarga muda. Keluarga muda. Puji Tuhan. Dari dewasa muda. Dari remaja. Dari anak-anak sekolah minggu. Puji Tuhan ya, tepuk tangannya semua. Haleluya. Hari ini GBIS genap berusia 72 tahun. Tidak kebetulan sama usianya dengan Bapak Gembala kita. 72 tak? Ya Pak ya? Oh 71 sih belum. Diambil fotonya. Puji Tuhan, tepuk tangan. Silakan duduk. Oh ya, tadi ada pengumuman yang terlewatkan. Setelah ibadah ada pelayanan kesehatan oleh Ibu Dr. Susanti Sugianto. Dan nanti setelah doa berkat, jangan pulang dulu. Kita akan yel-yel bersama dan mengucapkan selamat ulang tahun buat GBIS. Oke? Kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan pujian yang baru saja kita nyanyikan. Saya serahkan pada Bapak Gembala untuk doa berkat dulu.
kami datang di hadapan hadirat-Mu, membawa korban syukur padamu. Sebab ternyata anugerah-Mu bagi kami. Ini kami Tuhan, gereja-Mu untuk kemuliaan-Mu. Kau Allah yang layak disembah, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Haleluya. Darah-Mu telah selamatkan kami, pengorbanan-Mu sempurna telah Kau curahkan. Roh Kudus-Mu nyatakan satu, oh Tuhan, firman-Mu Tuhan kekal selamanya. GBIS bagi kemuliaan-Mu, darah-Mu telah selamatkan kami, pengorbanan-Mu sempurna telah Kau curahkan. Roh Kudus-Mu nyatakan satu, oh Tuhan, firman-Mu Tuhan kekal selamanya. GBIS bagi kemuliaan-Mu, GBIS bagi kemuliaan-Mu, GBIS bagi kemuliaan-Mu. Selamat ulang tahun yang ke-72 GBS Dirgahayalah.